Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Denokta dengan nomor BP 2011081023. Saya dari kelas TRPL 1A. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang hardware dan software komputer, yang mana ini merupakan tugas UAS praktek instalasi komputer. Yang pertama yaitu pengertian hardware dan software komputer. Pengertian hardware adalah perangkat keras merupakan semua bagian dari fisik komputer. Yang membedakan hardware yakni adalah data yang berada di dalamnya atau data yang beroperasi di dalamnya, berbeda dengan software yang mana ini menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian software. Software ini merupakan perangkat lunak, yakni merupakan perangkat yang berupa aplikasi atau program yang diciptakan dan dirancang oleh programmer sehingga dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Selanjutnya itu ada fungsi hardware dan software komputer. Yang pertama itu ada fungsi hardware, di mana hardware ini berfungsi memudahkan pengguna komputer dalam melakukan kegiatan atau bekerja yang berkaitan dengan penggunaan komputer, atau dengan adanya hardware yang lengkap, maka sistem komputer bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada software. Ini berfungsi sebagai sistem operasi atau sistem pendukung untuk mengatur atau mengontrol hardware, menjadi penerjemah setiap instruksi ke dalam bahasa mesin agar dapat diterima oleh hardware. Selanjutnya itu mengidentifikasi program. Di sini ada contoh hardware dan software. Yang pertama itu contoh hardware. CPU ini menjadi unit pengolah data. RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara. Hard drive menjadi media penyimpanan data semi permanen. Mouse, keyboard, perangkat masukan, media yang dipakai untuk memasukkan data untuk kemudian diproses oleh CPU. Selanjutnya ada monitor, menjadi alat penampil output atau keluaran yang dihasilkan oleh CPU. Lalu speaker, menjadi alat penampil output atau keluaran yang berupa suara yang dihasilkan oleh CPU. Selanjutnya di sini ada contoh software. Yang pertama itu application software, perangkat lunak aplikasi seperti pengolah kata, lembar, tabel hitung, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada operating system, sistem operasi seperti Windows dan Linux. Lalu ada device driver, pengendali perangkat keras, yakni penghubung antara perangkat keras pembantu dan komputer, adalah software yang banyak dipakai oleh pengguna berkode scanner pada aplikasi database yang lainnya. Firmware, perangkat lunak menetap seperti yang terdapat dalam jam tangan digital serta mengendali jarak jauh. Software development tool, perkakas pengembangan perangkat lunak seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal, serta bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. Free libre software, perangkat lunak bebas dan perangkat lunak sumber terbuka. Shareware atau trialware, perangkat lunak uji coba. Malware, perangkat lunak perusak. Freeware, perangkat lunak gratis. Di sini ada 10 faktor yang mempengaruhi kinerja komputer. Yang pertama, banyaknya aplikasi berjalan di belakang sistem sehingga membuat komputer menjadi lambat atau lemot. Selanjutnya ada hard disk atau HDD yang sudah berumur. Lalu malware atau virus, worm, trojan, dan sebagainya. Spyware, adware, virus dan sejenisnya. RAM atau memori yang pas-pasan, konflik aplikasi atau program yang diinstal. Pemilihan software yang kurang tepat juga bisa mempengaruhi kinerja komputer. Lalu banyaknya software yang terinstall, penggunaan efek Windows yang berlebihan, keadaan hardware komputer yang kotor atau tidak terawat,
jarang dibersihkan dari debu, itu juga dapat mempengaruhi kinerja komputer. Selanjutnya itu ada permasalahan yang terjadi ketika melakukan instalasi software atau operating system. Yang pertama ada saat akan melakukan install ulang operating system, flash disk yang sudah berisi file ISO ataupun CD atau DVD instalasi sudah dimasukkan ke laptop atau PC, tetap tidak terjadi proses install ulang. Itu diakibatkan karena seringnya melupakan hal kecil, yaitu kurang cepatnya kita dalam menekan tombol F2 atau Del yang merupakan tombol untuk masuk ke boot setting. Jadi tidak ada proses booting dan setting yang kita lakukan dan akan terus masuk ke desktop awal. Solusi dari permasalahan ini adalah kita harus sigap dan refleks, kita harus bagus. Kita harus sigap dan refleks kita harus bagus. Selanjutnya itu proses instalasi terhenti di tengah-tengah proses. Ini terjadi akibat kita sering mendownload file ISO dari operating system, Windows atau Ubuntu. Kita merasa sudah menyelesaikan download file OS kita, namun terkadang terdapat file yang corrupted atau belum selesai saat proses download. Walaupun size atau ukuran dari file yang kita download sudah full, namun terkadang masih saja terdapat komponen-komponen dalam file tersebut yang belum terdownload. Hal itu yang dapat menyebabkan proses instalasi terhenti dikarenakan file yang corrupted. Jadi di sini solusi dari ini sebaiknya kita pastikan dulu apakah file yang kita download sudah terdownload sepenuhnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dari saya, jika ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.